Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi OTW ke Jakarta dan bakal ke Jakarta. Dan aku tuh datang bukan karena kulineran ataupun staycation. Aku pergi ke Jakarta tuh karena mendapatkan undangan langsung dari Museum Kebangkitan Nasional sebagai salah satu kreator konten terpilih untuk membagikan pengalaman selama berkunjung ke museum ini. Jujur aku senang banget sekaligus terasa terhormat karena biasanya aku datang ke museum tuh sebagai pengunjung biasa. Tapi kali ini justru dipercaya untuk memperkenalkan museum ini ke lebih banyak orang. Dan yang bikin lebih seru, nanti di akhir video aku juga bakal unboxing merchandise eksklusif yang cuma diberikan kepada kreator yang diundang. Jadi jangan skip ya. Sekarang kita masuk dulu. Jujur aku punya pengakuan. Dulu waktu sekolah, pelajaran sejarah mungkin jadi salah satu pelajaran yang paling gampang dilupakan. Aku hafal nama tokoh, hafal tahun, hafal organisasi, tapi setelah ujian selesai, ya udah hilang gitu aja. Kamu juga gitu nggak sih? Baru sekarang aku sadar kalau ternyata melihat langsung tempatnya memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda. Karena di museum ini tuh sejarah bukan cuma tulisan di buku, tapi tempat yang benar-benar pernah digunakan oleh orang-orang yang mengubah masa depan Indonesia. Begitu masuk museum ini, hal pertama yang bikin aku kagum adalah bangunannya. Bangunannya tuh besar, megah, dan masih mempertahankan arsitektur zaman kolonial. Kalau nggak lihat plakatnya mungkin aku bakal mengira ini cuma bangunan tua biasa. Padahal ternyata gedung ini dulunya adalah Stovia, sekolah kedokteran pertama untuk masyarakat pribumi pada masa Hindia Belanda. Jadi sekarang aku udah ada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, yang pertama aku datengin tuh di ruang pengajar di Stovia. Kelihatan nggak? Dan dari sinilah semuanya dimulai. Aku baru tahu kalau banyak tokoh penting Indonesia ternyata pernah belajar di tempat ini. Bayangin deh, mereka masih muda, masih mahasiswa, tinggal di asrama yang sama, belajar di ruang kelas yang sama. Mereka juga pasti ngobrol setiap hari, sampai akhirnya muncul satu pertanyaan besar, kenapa ya kita terus dijajah? Menurutku justru bagian ini sih yang paling menarik, karena perubahan besar ternyata nggak langsung dimulai dari perang, tapi dimulai dari orang-orang yang mulai berpikir dan berdiskusi. Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional karena aku terpilih jadi salah satu konten kreator untuk buat konten di sini, which is very good. I'm so happy. Dan di sini banyak banget sejarah-sejarah yang bikin aku wow, aku baru tahu selama aku hidup. But it's really nice, I like it. Sekarang aku lagi explore dulu sambil konten. Aku mau nunjukin deh ruangan yang paling bikin aku terpukau. Ini adalah asrama mahasiswa Stovia. Kelihatannya sederhana kan ya, tapi justru di ruangan inilah banyak diskusi terjadi dan aku mencoba membayangkan kalau dinding-dinding ini bisa berbicara. Berapa banyak mimpi, berapa banyak kekhawatiran, dan mungkin berapa banyak ide besar yang lahir di sini. Rasanya agak merinding juga sih, karena kita lagi berdiri di tempat yang menjadi saksi lahirnya pemikiran-pemikiran yang akhirnya mengubah bangsa ini. Lalu kita masuk ke bagian yang membahas Budi Utomo. Nah, nama ini pasti nggak asing kan? Karena setiap tanggal 20 Mei kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi dulu aku cuma tahu tanggalnya. Sekarang aku baru benar-benar paham kenapa tanggal itu dianggap penting. Karena di masa itu mulai muncul kesadaran bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus bersama, harus sebagai satu bangsa, dan menurutku itu adalah perubahan cara berpikir yang sangat besar. Selain sejarahnya, aku juga suka cara museum ini menyusun koleksinya. Ada foto, dokumen asli, peralatan medis, diorama, sampai ruangan-ruangan yang direkonstruksi seperti kondisi zaman dulu. Jadi selama jalan, kita seperti mengikuti perjalanan sebuah cerita, bukan sekadar melihat benda-benda lama. Ada satu hal yang selalu kepikiran selama aku keliling. Coba bayangin deh, kalau kalian hidup lebih dari 100 tahun yang lalu, belum ada internet, belum ada Google, belum ada WhatsApp. Bahkan menyebarkan ide ke kota lain aja butuh waktu yang lama. Tapi mereka tetap berhasil membangun gerakan yang akhirnya menyatukan begitu banyak orang. Menurutku itu luar biasa sih. Karena kita sekarang punya semua kemudahan, tapi justru sering menunda melakukan sesuatu. Sedangkan mereka dengan segala keterbatasannya berhasil menciptakan perubahan besar. Di sini tempatnya gede banget dan sepi. Jadinya ya sepi aja.
Dan aku baru sadar itu kayaknya tempat syuting gitu deh. Which means, oke. Ke kanan kantin perkantoran pameran tetap. Kalau kalian bertanya emang museum ini masih worth it dikunjungi, jawabanku iya. Bahkan buat orang yang merasa nggak suka sejarah. Karena menurutku pengalaman yang datang langsung jauh berbeda dibanding cuma baca artikel atau menonton video. Aku sendiri beberapa kali berhenti cukup lama hanya untuk membaca panel-panel informasi, dan ternyata banyak cerita yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Jadi aku sekarang udah selesai membuat konten dan juga aku sekarang mau menunggu sebelum makan berat. Oke, sekarang saatnya bagian yang tadi aku janjikan. Aku mau unboxing merchandise eksklusif dari Museum Kebangkitan Nasional. Ini tuh jadi salah satu kenang-kenangan yang spesial buat aku karena bukan cuma soal isi merchandise-nya, tapi lebih ke pengalaman bisa dipercaya datang sebagai kreator konten untuk memperkenalkan Museum Kebangkitan Nasional kepada lebih banyak orang. Jadi, terima kasih banyak untuk Museum Kebangkitan Nasional atas undangannya. Semoga semakin banyak anak muda yang datang ke sini karena menurutku sejarah akan jauh lebih bermakna kalau kita melihat langsung di tempat keterjadinya. Kalau suatu hari kalian lagi ada di Jakarta, coba sempatkan mampir ke sini deh. Gak perlu jadi penggemar sejarah, gak perlu hafal semua nama tokohnya, datang aja dengan rasa penasaran. Siapa tahu kalian pulang dengan perspektif baru karena itu yang aku rasakan hari ini. Dan menurutku itulah tujuan terbaik sebuah museum. Bukan membuat kita menghafal sejarah, tapi membuat kita memahami kenapa sejarah itu penting.